Senang sekali karena pada saat ini saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan kita pada saat ini saya berikan judul Hidup ini adalah kesempatan, yang terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian: Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini memang menjadi suatu kejadian yang sangat mempengaruhi kehidupan baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Sebab kita sendiri dapat melihat bagaimana pengaruh COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, pekerjaan, bahkan di dalam peribadahan di gereja. Oleh sebab itu, kalau kita melihat jumlah yang terjangkit COVID-19 ini di seluruh dunia sudah lebih dari 10 juta orang. Bahkan dinyatakan meninggal dunia sampai 504.000 orang yang meninggal dunia, dan juga banyak yang sembuh. Kalau kita melihat jumlah di Indonesia ada 56.000 orang lebih yang dinyatakan positif terkena COVID-19, dan ada 2.800-an orang lebih yang dinyatakan meninggal, tapi juga banyak yang sembuh. Hal inilah juga yang mendorong pemerintah untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia bekerja sama agar dapat mencegah atau meminimalisir penyebaran COVID-19. Kejadian yang serupa juga sebenarnya pernah terjadi di abad pertengahan 14 sampai dengan ke-17, dan itu kurang lebih 300 tahun, yang disebabkan oleh wabah yang disebut sebagai bubonic plague atau lebih dikenal sebagai Black Death, di mana fenomena ini terjadi kurang lebih 300 tahun dan menyebabkan 200 juta orang di Eropa meninggal. Dan kalau kita melihat datanya itu dari tahun 1348 sampai dengan 1350 itu jumlah orang yang meninggal itu ada 25 juta orang. Wah, jumlah yang sangat-sangat banyak, dan penyebarannya begitu cepat di Eropa. Dan pada masa itu kita juga harus tahu bagaimana Martin Luther pada masa itu melayani di Wittenberg, yang adalah sebuah kota kecil yang juga mengalami dampak dari Black Death tersebut. Dan kita juga harus pahami bagaimana kondisi medis yang ada pada saat itu jauh berbeda, belum semodern di masa saat ini. Dan di tengah kondisi pelayanan dan juga tantangan, tapi Martin Luther tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia melakukan pelayanannya. Bahkan dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan, apalagi meragukan yang namanya penyertaan Tuhan. Padahal keadaan begitu mencekam dan begitu menakutkan. Karena apa? Dari virus Black Death ini itu gejalanya akan ada terjadi demam tinggi, dan setiap orang yang terkena itu akan ada benjolan sebesar butir telur ayam, dan itu juga gejalanya terjadi 1-3 hari orang itu sudah bisa meninggal. Jadi begitu cepat, makanya jumlah penduduk yang meninggal juga banyak. Nah, ketika kejadian yang begitu mencekam terjadi pada saat itu, maka Martin Luther mengajarkan kita bahwa kehidupan itu bukan soal yang namanya memiliki harta yang berlimpah atau seberapa terkenal kita, melainkan bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan kita gunakan sebaik mungkin. Karena itu kita mau belajar bagaimana mempergunakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin, terlebih menjaga kehidupan kita untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan.
Karena itu, jangan biarkan keadaan membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi justru setiap persoalan-persoalan yang terjadi harusnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa tadi yang saya katakan? Hidup ini adalah kesempatan. Kita dituntut juga dari kesempatan ini menghasilkan buah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10, firman Tuhan dengan tegas berkata, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik," jadi bukan hanya sekedar berbuah, tapi buah yang baik, "pasti ditebang dan akan dibuang ke dalam api." Dan di ayat yang ke-19 khususnya di pasal yang ke-7 itu diulang kembali, "Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Jadi hidup ini adalah kesempatan, kita dituntut untuk menghasilkan buah. Oleh sebab itu marilah kita pergunakan anugerah kesempatan hidup ini untuk kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita jalani sesuai dengan kehendaknya. Jangan sampai kita gunakan, saya masih hidup, saya mau hidup foya-foya sembarangan, memuaskan hasrat nafsu saya sendiri. Enggak, kita dituntut untuk menghasilkan buah yang benar. Terlebih kita dituntut agar hidup kita memuliakan nama Tuhan, sehingga tadi hidup yang ini adalah kesempatan. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani Tuhan, dan jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itu harusnya menjadi bagian hidup kita, bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi kita gunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.